warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar Indonesia, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, seberapa penting sih bahasa Indonesia dalam hidup kita sehari-hari? Nah, bahasa bukan sekedar alat berbicara. Bahasa adalah jembatan pikiran, pengikat persatuan, dan cermin jati diri suatu bangsa. Hari ini, mari kita membahas 3 hal penting: kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, penggunaannya, serta ragam laras ilmiah dalam bahasa kita tercinta. Nah, bagian pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Secara konstitusional, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Artinya, semua urusan kenegaraan, pemerintahan, pendidikan, dan hukum harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai media utama. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa persatuan. Sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa ini menjadi simbol penyatu bangsa yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia bisa kita rangkum menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama, bahasa resmi negara digunakan dalam dokumen, pemerintahan, dan administrasi pemerintahan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Dari SD hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi media penyampaian ilmu. Nah, yang ketiga, bahasa komunikasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan di lingkungan formal. Nah, yang keempat ini adalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi melalui bahasa ini, karya ilmiah, sastra, dan budaya Indonesia berkembang dan terdokumentasi. Bayangkan, jika kita tidak memiliki satu bahasa yang menyatukan, mungkin komunikasi antar daerah akan rumit dan rasa kebangsaan kita akan lebih rapuh. Nah, bagian kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sangat luas dan fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Kita memakainya untuk berbagai konteks. Di sekolah, guru mengajar, siswa bertanya, dan buku pelajar disusun dalam bahasa Indonesia. Di pemerintahan, pidato resmi, surat keputusan, hingga peraturan menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku. Nah, kemudian di media massa, berita televisi, artikel, koran, hingga laman web resmi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Namun, penggunaan bahasa Indonesia tidak selalu kaku. Dalam percakapan santai, kita sering mencampurkannya dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia hidup dan berkembang mengikuti zaman. Meski begitu, penting bagi kita untuk membedakan penggunaan bahasa sesuai tempatnya. Saat menulis tugas kuliah atau laporan resmi, kita wajib menggunakan bahasa baku dan tata bahasa yang benar. Tapi saat bercanda dengan teman, bahasa gaul pun sah-sah aja, selama tidak menghilangkan makna dan kesopanan. Nah, bagian yang ketiga adalah ragam dan laras ilmiah dalam bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita bahas ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan sesuai situasi, tempat, dan tujuan. Ada ragam bahasa santai, formal, hukum, jurnalistik, hingga ilmiah. Laras ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara objektif, logis, dan sistematis. Laras ini banyak dipakai dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, jurnal laporan penelitian, dan artikel akademik. Nah, apa saja sih ciri-ciri laras ilmiah? Ciri-ciri dari laras ilmiah antara lain, yang pertama menggunakan bahasa baku, kata-kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan objektif.
Pada objek ini fokus pada fakta dan data, bukan opini pribadi. Selanjutnya adalah logis dan sistematis. Penjelasan disusun berurutan dan saling terkait. Menghindari bahasa emotif, tidak berlebihan dalam ungkapan perasaan. Contohnya, saat menulis karya ilmiah, kita tidak akan menulis penelitian ini keren banget dan pasti bermanfaat buat semua orang, melainkan kita menulis penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan media pembelajaran efektif terhadap hasil belajar siswa. Jadi, sebagai penutup, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah simbol identitas, alat penyatu bangsa, dan jembatan pengetahuan. Menggunakannya dengan tepat berarti menjaga warisan para pendahulu kita, dan memahami ragam serta laras bahasa membuat kita lebih terampil berkomunikasi di berbagai situasi, dari percakapan santai hingga forum ilmiah. Jadi, mari kita cintai bangsa Indonesia, gunakanlah dengan bangga dan kembangkan agar selalu relevan di tengah arus globalisasi. Karena bahasa bukan hanya kata, tetapi juga jati diri kita sebagai bangsa. Terima kasih.